Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Valencia dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang konsep, fitur, dan tipe-tipe sistem pendukung keputusan dan konsep sistem pakar untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen oleh dosen pengampu Esti Adityarini MKOM. Masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang sistem pendukung keputusan. Konsep sistem pendukung keputusan atau Decision Support System pertama kali diperkenalkan oleh Michael S. Scott Morton pada awal tahun 1970-an yang selanjutnya dikenal dengan istilah Management Decision System. Adapun pengertian dari SPK, yaitu sistem pendukung keputusan didefinisikan sebagai sistem berbasis komputer yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi, yaitu sistem bahasa, pengetahuan, pemrosesan masalah. Merupakan sistem yang membantu pengambil keputusan dengan informasi dari data yang telah diolah secara relevan. Adapun tujuan dari sistem pendukung keputusan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan para pengambil keputusan dengan memberikan alternatif-alternatif keputusan yang lebih banyak atau lebih baik dan membantu untuk merumuskan masalah dan keadaan yang dihadapi, serta untuk meningkatkan efektivitas, do the right things, dan efisiensi, do the thing right, dalam pengambilan keputusan. Komponen-komponen sistem pendukung keputusan. Yang pertama ada subsistem data. Subsistem data merupakan komponen SPK yang menyediakan data yang dibutuhkan oleh sistem. Yang kedua, ada subsistem model. Subsistem model merupakan cara bagaimana data yang diambil dari DBMS akan diolah dengan model-model yang dibuat sehingga menghasilkan suatu pemecahan atau hasil yang diinginkan. Yang ketiga, ada subsistem dialog. Melalui sistem dialog inilah, SPK yang dibuat akan diimplementasikan sehingga user atau pemakai dapat berkomunikasi dengan sistem yang dirancang secara interaktif. Lalu ada tahapan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, intelligence. Sejumlah hal yang termasuk ke dalam fase ini, yaitu pengidentifikasian masalah ataupun peluang, mengklasifikasikan masalah, dan menentukan kepemilikan dari sebuah masalah maupun situasi. Yang kedua, ada design. Yang dimaksud dengan perancangan atau desain ini adalah suatu rencana atau spesifikasi untuk pembuatan suatu barang, sistem, atau pelaksanaan suatu kegiatan atau proses, serta keluaran dari rencana atau spesifikasi tersebut dalam bentuk prototipe, produk, atau prosedur. Yang ketiga, choice. Langkah ini melibatkan pengambilan keputusan dari berbagai pilihan pencarian, penilaian, dan penyelesaian sesuai dengan model yang telah dibuat. Nilai presisi dari alternatif yang dipilih adalah hasil dari penerapan model. Yang keempat, ada implementation. Istilah implementasi digunakan dalam teknologi untuk menggambarkan bagaimana komponen bahasa komputer berinteraksi satu sama lain. Aplikasi digunakan untuk mengenali dan memanfaatkan sumber daya pemrograman atau komponen kode yang ditulis ke dalam program. Tipe-tipe sistem pendukung keputusan. Yang pertama, ada keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang diulang dan dibuat secara teratur. Informasi yang dibutuhkan bersifat konkret, terencana, dan terperinci. Yang kedua, ada keputusan semi-terstruktur. Keputusan semi-terstruktur adalah keputusan yang sebagian mampu dikelola oleh komputer, tetapi sebagiannya tetap dijalankan oleh pembuat keputusan. Yang ketiga, ada keputusan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang sulit dikelola karena tidak ada pengulangan. Keputusan ini membutuhkan pengalaman dan berbagai macam sumber eksternal. Dapat kelebihan dan kekurangan dari sistem pendukung keputusan. Seperti yang telah terlihat di layar, terdapat kelebihan dan kekurangan SPK. Yang pertama, kelebihannya memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, untuk menghemat waktu. Yang ketiga, menghasilkan solusi dengan lebih cepat. Dan yang terakhir, memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan dengan penghematan waktu, tenaga, dan biaya. Adapun beberapa kekurangannya, yang pertama, ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem itu tidak semuanya dapat mencerminkan persoalan yang sebenarnya. Yang kedua, proses-proses yang dapat dilakukan oleh SPK ini biasanya juga tergantung pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan, serta
harus selalu ada perubahan secara kontinu agar sistem tetap up-to-date, dan SPK terbatas untuk memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan kepadanya, pengetahuan dasar serta model dasar pada waktu perancangan program tersebut. Masuk ke materi 2, yaitu sistem pakar. Menurut Kusrini 2008, sistem pakar adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang dipikirkan oleh pakar. Nah, yang dimaksud pakar itu adalah orang yang memiliki keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Jadi, dapat disimpulkan sistem pakar itu merupakan paket perangkat lunak atau paket program komputer yang ditujukan sebagai penyedia nasihat dan sarana bantu dalam memecahkan masalah di bidang-bidang spesialisasi tertentu, seperti sains, perrekayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Adapun beberapa tujuan sistem pakar yaitu membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah, memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu, menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks, menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem, merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu, seperti contoh perencanaan keuangan. Struktur sistem pakar dibagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan pengembangan atau development environment. Digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Yang kedua, ada lingkungan konsultasi, consultation environment, digunakan oleh pengguna yang bukan pakar guna memperoleh pengetahuan pakar. Adapun komponen sistem pakar, yang pertama antarmuka, yang kedua basis pengetahuan, yang ketiga akuisisi pengetahuan, yang keempat mesin inferensi, yang kelima workplace, yang keenam fasilitas penjelasan, dan yang terakhir ada perbaikan pengetahuan. Terdapat beberapa kelebihan dari sistem pakar. Yang pertama, menjadikan pengetahuan dan nasihat mudah didapat, meningkatkan output dan produktivitas, menyimpan kemampuan dan keahlian pakar, meningkatkan penyelesaian masalah, meningkatkan reliabilitas, memberikan respon, merupakan panduan yang intelijen atau cerdas, dapat bekerja dengan informasi yang lengkap, dan sebagai basis data cerdas. Terdapat pula kekurangan dari sistem pakar ini. Yang pertama, untuk membuat suatu sistem pakar yang benar-benar berkualitas tinggi, sangatlah sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk pengembangan dan pemeliharaannya. Yang kedua, boleh jadi sistem ini tidak dapat membuat keputusan, dan sistem pakar tidaklah 100% menguntungkan walaupun seorang tetap tidak sempurna dan tidak selalu benar. Oleh karena itu, perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan, dan dalam hal ini peran manusia tetap merupakan faktor yang dominan. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.